Nagari Lubuk Jambi, dijuluki Gajah Tunggal dan tradisi Parahu Baganduang. Parahu Baganduang pada mulanya merupakan kendaraan adat yang digunakan untuk tradisi Manjopuik Limau. Tradisi yang dilaksanakan pada saat calon pengantin laki-laki menuju rumah pengantin wanita. Tradisi yang telah berlangsung ratusan tahun itu kemudian dikemas dalam bentuk festival yang digelar setiap tahun pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nagari Lubuk Jambi merupakan salah satu kenagarian yang berada dalam wilayah adat Rantau Kuantan yang secara administrasi pemerintahan berada di Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Lubuk Jambi merupakan salah satu nagari yang membangun Federasi Rantau Kuantan. Satu dari 19 koto yang membangun Rantau Kuantan, sehingga Rantau Kuantan terkadang disebut juga Rantau Nan Kurang Oso 20. Lubuk Jambi juga dikenali dengan julukan Gajah Tunggal, dan keistimewaan Nagari Lubuk Jambi adalah tradisi Parahu Baganduang yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kenagarian Lubuk Jambi terletak di aliran Batang Kuantan di daerah dataran rendah di sisi timur Pulau Sumatera, sebelah baratnya berbatasan langsung dengan perbukitan yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Pulau Sumatera memiliki dataran rendah bagian barat dan timur yang tidak seimbang. Dataran rendah sisi barat lebih sempit dibandingkan dengan dataran rendah di sisi timur yang luas. Dan keduanya dibatasi oleh pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari Teluk Semangko hingga ke Aceh. Dan Nagari Lubuk Jambi memiliki posisi yang unik, berlokasi di kaki pegunungan Bukit Barisan dan awal dataran rendah yang memanjang ke sisi timur. Kenagarian Lubuk Jambi berada di Kecamatan Kuantan Mudik, bersama dengan Nagari Cengar dan Lubuk Ramo. Saat ini, kenagarian di Rantau Kuantan tidak diadopsi menjadi sistem pemerintahan terendah, tetapi tetap memakai nomenklatur desa pasca penyeragaman sistem pemerintahan terendah di Indonesia tahun 1979. Karena itu, nagari di Kecamatan Kuantan Mudik terpecah menjadi sejumlah desa. Secara administrasi pemerintahan, kenagarian Lubuk Jambi saat ini terbagi atas 1 kelurahan dan 18 desa. Ke-19 kelurahan dan desa di Kecamatan Kuantan Mudik adalah sebagai berikut. Nagari Lubuk Jambi juga menjadi ibu kota Kecamatan Kuantan Mudik. Nagari Lubuk Jambi saat ini merupakan salah satu nagari penting di Rantau Kuantan, satu dari 19 koto atau nagari yang membangun Federasi Rantau Kuantan. Nagari Lubuk Jambi dikenal dengan sebutan Gajah Tunggal. Berdasarkan artikel Rantau Nan Kurang Esa 20 yang ditulis Asril pada Jurnal Ilmu Budaya volume 4 nomor 2 tahun 2008, julukan Gajah Tunggal ini menunjukkan bahwa koto Lubuk Jambi dahulunya mungkin sebuah koto yang besar. Julukan ini juga diprediksi ada hubungannya dengan Raja Aditya Warman. Ada dugaan bahwa koto Lubuk Jambi yang terletak di tepi Batang Kuantan ini dahulunya pernah menjadi ibu kota Dharmasraya, melihat persamaan namanya dengan Jambi yang terletak di muara Sungai Batanghari. Selain itu,
Di Lubuk Jambi juga ditemukan bekas reruntuhan candi di Padang Candi. Lubuk Jambi memiliki peninggalan sejarah yang panjang. Bukan sekedar Lubuk Jambi yang kita kenali saat ini sebagai sebuah teritorial yang bernama Nagari atau Nogori dalam dialek lokal, tempat berhimpunnya kelompok kekerabatan matrilineal yang disebut suku. Menurut para ahli, Lubuk Jambi dahulunya merupakan pusat kerajaan Kandis yang disebut dalam kitab Negara Kertagama. Nah, sekarang kita mengulas sejenak tentang kerajaan Kandis ini. Merujuk pada buku Pacu Jalur dan upacara pelengkapnya yang ditulis oleh Dr. Andes Suwardi MS dan diterbitkan Direktoral Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984 atau 1985, Kerajaan Kandis merupakan satu dari sejumlah nama daerah di Pulau Sumatera yang masuk dalam kekuasaan Majapahit menurut Kitab Negara Kertagama. Berdasarkan data dari Negara Kertagama, daerah-daerah di Pulau Sumatera yang disebut adalah Jambi, Palembang, Karitang, Teba, Darmasraya, Kandis, Kahwas, Manangkabua, Siak, Rokan, Kampar, Pane, Kampe, Haru, Mandahiliang, Tumihang, Parlak, Barat, Lawas, Samudra, Lamuri, Batan, Lampung, dan Barus. Kandis yang disebut dalam Kitab Negara Kertagama diduga oleh para ahli berada di daerah Lubuk Jambi ini. Keberadaan kerajaan Kandis ini juga hadir dalam cerita-cerita rakyat atau folklore. Ibu kota kerajaan Kandis ini diduga berada di Padang Candi, sebuah tempat di pinggir Batang Kuantan di seberang Lubuk Jambi. Penamaan Padang Candi ini tentunya mengacu pada keberadaan candi di kawasan ini yang dipakai untuk pemujaan. Sayangnya, keberadaan candi itu tidak eksis lagi. Tinggal bekasnya saja berupa peninggalan batu bata dari bangunan candi. Selain kabar dari Kitab Negara Kertagama, cerita rakyat, dan bekas peninggalan candi, tidak banyak data yang dapat bercerita tentang kerajaan Kandis ini, terutama setelah Kandis dikalahkan oleh Jambi. Penyerangan yang dilakukan orang Jambi ini juga diduga berhubungan dengan penamaan Lubuk Jambi. Dari kawasan yang terdapat lubuk, bagian sungai yang dalam yang menjadi tempat kapal berlabuh, armada Jambi menyerang Kandis sehingga dinamakan Lubuk Jambi. Lagi-lagi, tidak ada pula catatan tentang kapan perang itu terjadi. Setelah kerajaan Kandis hilang, berdiri pula kerajaan Kuantan, namun ibu kotanya tidak lagi berada di Padang Candi karena dianggap sial dan dipindahkan ke Sintuwo yang berada di Teluk Kuantan. Pada masa Kuantan ini, Kuantan tidak memiliki raja hingga datangnya Sang Sapurba ke kawasan Kuantan Sintuwo. Siapa Sang Sapurba juga tidak pasti. Namun, ada dugaan bahwa Adityawarmanlah yang disebut Sang Sapurba tersebut. Lubuk Jambi dan Rantau Kuantan secara umum berbatasan dengan wilayah Kerajaan Darmasraya, sebuah kerajaan Melayu yang diperintah oleh dinasti Mauli dan memiliki keterkaitan sejarah dengan Singosari, Majapahit, dan Pagaruyung. Ketika Adityawarman yang lahir dari ibu berdarah Darmasraya, putri dari Raja Mauli Warmadewa, kembali ke kampung kakeknya dan memulihkan kembali kekuasaan kakeknya dengan deklarasinya sebagai raja di bumi Melayu. Karena posisi Darmasraya di aliran sungai Batanghari yang mudah diserang Majapahit, Adityawarman memindahkan kekuasaannya dari Siguntua Damasraya ke Pagaruyung
di dataran tinggi Minangkabau pada tahun 1347 Masehi. Pasca pemindahan itulah, menurut ahli sejarah, menjadi tahun berdirinya Kerajaan Pagaruyuang dengan Adityawarman sebagai raja pertamanya. Pada masa Kerajaan Pagaruyuang yang dipimpin Adityawarman inilah, Rantau Kuantan tunduk ke dalam kekuasaan Raja Adityawarman. Adityawarman mengutus 2 orang pembesar, Datuk Perpatih dan Datuk Ketemanggungan, ke Rantau Kuantan dengan menaiki Rakit Kulim. Ada fakta menarik terkait dengan Datuk Perpatih dan Datuk Ketemanggungan yang menjadi tokoh sentral dalam kebudayaan Minangkabau. Masyarakat Rantau Kuantan meyakini bahwa kedua datuk tersebut merupakan orang Kuantan yang dulunya mengikuti Sang Sapurba atau Adityawarman dalam penobatannya sebagai raja di Pagaruyung. Kedua datuk yang diutus ke Rantau Kuantan bukanlah utusan perang, tetapi untuk menyampaikan pesan Adityawarman agar di Kuantan dibentuk suatu konfederasi dari negeri atau koto yang ada. Rakyat Kuantan menyambutnya dengan baik dan sesuai ajuran Adityawarman. Dibentuklah konfederasi yang disebut Rantau Nan Kurang Oso 20. Begitu juga wilayah Kampar dan sekitarnya, Adityawarman berhasil membangun konfederasi yang disebut Andiko Ampe Puluah Ampe. Begitulah sekilas gambaran sejarah lama di daerah Lubuk Jambi yang mengindikasikan bahwa peradaban di Lubuk Jambi telah eksis jauh sebelum terbentuknya Nagari Lubuk Jambi saat ini. Satu bagian dari wilayah adat Rantau Kuantan. Lubuk Jambi saat ini adalah sebuah teritorial yang disebut Nogori sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat, tempat berhimpunnya kelompok kekerabatan matrilineal yang disebut suku. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kelompok kekerabatan matrilineal atau suku yang membentuk struktur sosial di Nagari Lubuk Jambi. Nagaripedia menghimpun struktur sosial adat di Nagari Lubuk Jambi berdasarkan data sekunder. Jadi Sanak, jika ada data yang dianggap tidak tepat, mohon dituliskan koreksinya pada kolom komentar. Masyarakat Kenagarian Gajah Tunggal Lubuk Jambi tersusun atas 4 suku besar yang terdiri dari suku Budi Caniago atau juga disebut suku Caniago saja. Yang kedua, suku Pitopang, suku Koto Piliang atau juga sering disebut suku Piliang saja, dan yang terakhir, suku Malayu. Keempat suku di Nagari Lubuk Jambi ini juga dapat dibagi atas cabang atau pecahan sebagai berikut. Pangulu di Kenagarian Lubuk Jambi dapat kita kelompokkan atas Pangulu Nagori, Urang nan Onam Boleh, Datuk nan 20, Urang Tuo suku nan Ompek, Banjar nan Batuo, dan Urang Godang nan Baduo. Kita akan bahas masing-masing kelompok Pangulu tersebut. Kita mulai dari Pangulu Nagori. Nagari Lubuk Jambi memiliki 2 orang Pangulu yang memegang jabatan sebagai Pangulu Nagari, yakni Datuk Rajo Suwaro dari suku Koto Piliang dan Datuk Tomo dari suku Budi Caniago. Kita lanjutkan ke Urang nan Onam Boleh. Disebut Urang nan Onam Boleh karena dalam kelompok ini terdapat 16 orang Pangulu dari setiap suku yang ada di Nagari Lubuk Jambi. Masing-masing suku memiliki Urang Ampek Jinih yang terdiri dari Pangulu, Monti atau lengkapnya Monti Sondi Padek, Malin, dan Dubalang. Yang termasuk dalam Urang nan Onam Boleh ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ada kelompok Pangulu yang masuk dalam kelompok Datuk nan 20.
Sesuai namanya, kelompok ini tersusun atas 20 orang penghulu, yang terdiri dari 5 penghulu pada suku Piliang, 7 penghulu pada suku Budi Caniago, 4 penghulu pada suku Pitopang, dan 4 penghulu pada suku Malayu. Dalam struktur sosial adat Lubuk Jambi, juga terdapat orang tua suku Nan Ompek yang terdiri dari Datuk Gonto 9 dari suku Koto Piliang dan Datuk Mongguang dari suku Budi Caniago. Nagari Lubuk Jambi juga dapat dibagi atas 10 buah banjar. Di setiap banjar terdapat sejumlah penghulu dari sejumlah suku yang berbeda pula. Jumlah tua banjar atau suku di setiap banjar tidaklah sama. Ke-10 banjar dan jumlah tua banjarnya adalah sebagai berikut. Nagaripedia belum mendapatkan data jumlah tua banjar di Guntuang dan Sungai Manau. Jika Sanak memiliki data, silahkan berbagi dengan menulisnya di kolom komentar. Terakhir, kita lihat Urang Godang Nan Baduo. Nagari Lubuk Jambi memiliki Urang Godang Nan Baduo yang terdiri dari Datuk Bandaro, Urang Godang di bidang adat dan syarak dari Koto Piliang, dan Datuk Habib, Urang Godang di bidang undang dari Budi Caniago. Kita lanjutkan dengan keistimewaan Nagari Lubuk Jambi dengan tradisi perayaan Parahu Baganduangnya. Parahu Baganduang merupakan gabungan 2 atau 3 buah perahu yang dirangkai menjadi satu menggunakan bambu, kemudian dihiasi dengan berbagai atribut penuh makna, sehingga menjadi indah dipandang mata. Sebagai nagari yang berada di jalur Sungai Besar Batang Kuantan, yang dulunya menjadi jalur transportasi utama, Parahu Baganduang inilah yang menjadi ciri khas perayaan Idul Fitri di Nagari Lubuk Jambi. Kebanyakan sumber menyebutkan bahwa Baganduang itu memiliki makna berangkai menjadi satu, atau dengan kata lain bergandeng menjadi satu. Namun, jika Sanak memiliki pemahaman yang lain atau versi lain dari makna Baganduang, silahkan ditulis pada kolom komentar. Karena faktanya, perahu Baganduang memang dibangun dari 2 atau 3 buah perahu yang disatukan menggunakan bambu. Perahu Baganduang dihias dengan berbagai hiasan penuh rupa, namun memiliki makna. Tidak sekedar hiasan yang dipajang begitu saja. 2 atau 3 perahu yang diikat menjadi satu, kemudian di atasnya ditegakkan gulung-gulung yang dihiasi dengan simbol-simbol adat. Atribut yang menghiasi perahu Baganduang adalah tonggak atau tiang yang diberi lambang, hiasan gambar, kubah masjid, tanduk kerbau, labu-labu, carano, payung, dan marawa. Bahan untuk menghias perahu Baganduang menggunakan daun kelapa, payung, kain panjang, buah labu, dan marawa atau bendera. Perahu Baganduang pada mulanya merupakan kendaraan adat yang digunakan untuk tradisi Manjopui Limau. Tradisi yang dilaksanakan pada saat calon pengantin laki-laki menuju rumah pengantin wanita. Tradisi yang telah berlangsung ratusan tahun itu kemudian dikemas dalam bentuk festival yang digelar setiap tahun pada saat Hari Raya Idul Fitri. Pada saat festival Parahu Baganduang, masyarakat Lubuk Jambi membuat belasan perahu Baganduang. Perahu ini kemudian dibawa ke satu tempat di tepian Batang Kuantan di depan Balai Adat Nagari Lubuk Jambi, persis di samping jembatan panjang yang membentang di atas Batang Kuantan, tak jauh dari Pasar Lubuk Jambi. Festival Parahu Baganduang dimulai setelah sholat zuhur
dengan mengarak perahu Baganduang menuju tepian Batang Kuantan di depan Balai Adat. Pada saat ini, masyarakat Lubuk Jambi dan pengunjung dari berbagai daerah lainnya tumpah ruah menyaksikan kemeriahan Festival Parahu Baganduang. Suasana di lokasi festival penuh hiruk-pikuk karena letusan suara petasan yang menggelegar di berbagai sudut. Sahut bersautan tak berhenti sebagai tanda meriahnya festival. Barisan perahu Baganduang yang ditambatkan di sepanjang tepian Batang Kuantan tentunya menjadi sasaran kodak bagi pengunjung untuk mengabadikan perayaan Parahu Baganduang. Jadi, jika sanak hadir pada perayaan Parahu Baganduang, jangan lupa untuk mengabadikan deretan Parahu Baganduang yang penuh dengan hiasan. Tradisi khas Lubuk Jambi yang tidak dapat sanak temukan di tempat lain. Kalau sanak mengunjungi Lubuk Jambi, bukan di saat perayaan Idul Fitri dengan tradisi Parahu Baganduangnya, sanak dapat menikmati keindahan air terjun Guruh Gemurai yang terletak di daerah perbukitan ke arah batas Provinsi Sumatera Barat. Air terjun Guruh Gemurai ini secara administrasi pemerintahan masuk dalam Desa Kasang. Dari jalan yang menghubungkan Lubuk Jambi dengan Kiliran Jauh, sanak harus mengambil jalan sejauh 2 km untuk sampai ke air terjun Guruh Gemurai. Sanak dapat menikmati keindahan air terjun Guruh Gemurai di pinggiran Kabupaten Kuantan Singingi yang sebagian besar topografinya relatif datar. Demikian sanak kasadonyo, ulasan kita tentang Nagari Lubuk Jambi yang juga disebut Gajah Tunggal dengan tradisi khasnya Festival Parahu Baganduang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, tradisi, dan wilayah yang berhubungan dengan Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.